Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Bunda Titak M. Mutakwiyati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Hari ini kita berjumpa dalam kegiatan parenting lewat WhatsApp. Selawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita di semua sisi kehidupan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan ayah bunda semuanya tentang pengasuhan anak hebat teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal yang perlu kita teladani. Nah, kalau kita bicara tentang pengasuhan anak meneladani Rasulullah, sangat luas sekali cakupannya. Maka kali ini saya akan membahas tentang metode influentif dalam mendidik anak. Ini dari awalan kita hari ini saya akan bacakan satu hal yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad. Beliau mengatakan, betapa riang, betapa bening mata ketika melihat buah hatinya adalah malaikat yang berjalan di atas muka bumi, ketika jantung hatinya adalah mushaf yang bergerak di jajaran manusia. Masya Allah, betapa bahagianya kita jika menjadi orang tua sementara anak-anak kita adalah generasi Qurani. Untuk menjadikan itu semuanya, maka kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak saya maksud dengan metode influentif di sini? Pengertiannya adalah satu metode yang digunakan untuk mendorong adanya anak yang pada akhirnya menimbulkan tindakan dari anak tersebut. Nah, caranya adalah satu, pendidikan dengan keteladanan. Nah, keteladanan dalam pendidikan ini merupakan metode influentif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual, sosial. Nah, masalah keteladanan ini menjadi sangat penting dalam hal baik buruknya anak. Apalagi untuk anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini itu keteladanan itu sangat penting dan sangat dominan. Nih, kalau orang tuanya adalah sosok yang bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan teladan, dan orang tua itu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis anak-anak akan mendapatkan keteladanan yang luar biasa dari ayah bundanya. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah orang tua harus menghubungkan anaknya dengan teladan pertama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengajarkan sirah, ya. Kalau kita belajar tentang berbicara tentang Rasulullah, tentang kisah Rasulullah, bagaimana Rasulullah, maka kita tidak akan bisa memisahkannya dari mengajarkan sirah. Nah, mengajarkan sirah itu kita tidak perlu menunggu anak-anak itu masuk ke sebuah institusi Islam. Kita sendiri sebagai orang tua perlu mengajarkan. Kita perlu mengenalkan itu sejak dini dengan berkisah, membaca buku. Banyak buku-buku dijual yang luar biasa sesuai usia anak, ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga menulis satu buku tentang Daulah Muawiyah, ya, yang digunakan untuk anak usia SD. Ini belum terbit, ya. Insya Allah mudah-mudahan didoakan saja. Itu bisa menjadi sarana pendampingan kita dalam mendekatkan anak-anak meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua orang tua harus menyediakan atau memilihkan sekolah yang cocok, teman bermain yang baik,
kelompok yang sesuai agar anak menerima pendidikan keimanan, moral, fisik, spiritual, dan pendidikan mental. Maka ini sangat penting bagi orang tua mencarikan institusi sekolah yang cocok, baik, sesuai dengan keinginan kita dan ajaran Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah hendaknya kedua orang tua tidak mengabaikan, bahkan memusatkan perhatian pada upaya perbaikan anaknya yang terbesar, sebab hal ini faktor yang menonjol dalam memperbaiki anak-anaknya yang lain. Jadi biasanya anak pertama itu pengaruhnya luar biasa dibandingkan yang lain. Jadi biasanya adik-adiknya itu akan melihat kakaknya yang pertama. Maka penting sekali kita benar-benar memperhatikan, karena ini akan dicontoh oleh anak-anak. Biasanya anak-anak di bawahnya itu akan mengikuti kakaknya. Itu yang pertama, suri keteladanan. Yang kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan. Ya, menurut pendapat Dr. Abdullah Nasi Ulwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad halaman 64, beliau mengatakan bahwa pendidikan dengan mengajarkan dan pembiasaan adalah pilar terkuat. Jadi ada mengajarkan, ada membiasakan. Pilar terkuat untuk pendidikan dan metode paling efektif dalam membentuk iman anak dan meluruskan. Jadi segala sesuatunya jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba. Apalagi untuk anak usia dini, pembiasaan itu sangat penting. Kalau pengen anak-anak itu terbiasa dengan membaca Al-Quran ba'da maghrib, maka orang tua ketika anak usia dini itu perlu melatih, membiasakan. Memang kita capek, sangat capek. Tapi kita akan mendapatkan buahnya yang luar biasa. Nanti anak-anak yang minta. Kita bahkan yang kewalahan. Mending kita kewalahan, kecapean karena anak-anak minta, daripada kita capek nyuruh anaknya nggak mau-mau. Nah, itu adalah pembiasaan yang sangat penting. Di dalam Islam itu kan ada hukum-hukum yang memang diatur secara spesifik di dalam Islam. Ada juga yang terkait dengan adat kebiasaan setempat. Selama itu tidak melanggar syar'i, maka kita perlu tetap lakukan. Kayak misalnya bagaimana seorang anak menghormati orang yang lebih tua. Itu kan kalau berjalan misalnya lewat di depannya itu kan agak membungkuk sedikit. Terus kalau orang Jawa bilang nyuwun sewu, seperti itu kan. Itu satu kultur pembiasaan yang baik. Ngomongnya anak-anak dengan orang tua itu harus menghormati. Itu adalah kultur pembiasaan yang itu perlu dibiasakan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dengan nasihat, sebagaimana disampaikan oleh Luqman di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Nah, nasihat itu dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju situasi luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia dan membekalinya prinsip-prinsip Islam. Maka mari kita ajarkan, kita nasihatkan anak-anak untuk sholat, bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kita nasihati anak-anak. Kita perlu ada waktu-waktu tertentu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Masa-masa pandemi ini Masya Allah ya, dalam menjalin kedekatan dengan anak-anak. Nah, ini perlu kita mendekati anak-anak dengan nasihat-nasihat yang baik, tapi bukan sesuatu yang menjenuhkan ya. Anak-anak nanti boring. Kemudian pendidikan dengan memberikan perhatian. Nah, yang dimaksud dengan perhatian ini adalah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah, moral, spiritual, sosial. Jadi interaksi dengan siapa, bagaimana sosialisasinya, tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya. Jadi daya pikir, perilaku, jasmani itu semuanya diperhatikan. Pendidikan dengan memberikan hukuman. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad jilid 2
halaman 156, beliau mengatakan Abdullah Nasih Ulwan ya, ahli pendidikan seperti Ibnu Sina tahu ya, ahli kedokteran, Ibnu Khaldun Al-Abdari melarang pendidik menggunakan metode hukuman kecuali dalam keadaan darurat. Nah sekarang apa-apa sedikit-sedikit dihukum, apalagi anak usia dini masa ada pakai hukuman denda. Masya Allah, jangan seperti itulah ya. Jangan sedikit-sedikit dihukum. Menghukum itu kalau keadaannya sudah benar-benar darurat. Nah metode dalam memberikan hukuman kepada anak pun tidak harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah lemah lembut dan kasih sayang. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaknya kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindari sikap keras dan keji. Nah, kemudian menjaga tabiat anak yang salah dalam melakukan hukuman. Jadi pendidik atau orang tua nih ya, harus memperlakukan anak itu sesuai dengan tabiatnya. Kan kita menghadapi anak-anak itu beda-beda ya, sesuai dengan tabiatnya. Dan mencari sebab yang menyebabkan kesalahan, pendidikan, lingkungannya. Jadi banyak benar-benar kita gali, nggak asal menyalahkan. Karena hal ini akan membantu menemukan cara terbaik untuk memperbaikinya. Selanjutnya, dalam upaya memperbaiki hendaknya dilakukan secara bertahap. Bertahap ya Bunda, anak usia dini tentu beda dengan anak usia SD. Anak usia SD beda dengan SMP, SMP beda dengan SMA, dan seterusnya. Nah dalam upaya memperbaiki ini bertahap. Kemudian dari yang ringan sampai yang paling keras, tidak ujuk-ujuk dihukum dengan hukuman yang paling keras. Nah, cara Rasulullah memperbaiki kesalahan anak yaitu menunjukkan kesalahan dengan pengarahan. Ya, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, ia berkata, waktu aku kecil berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika tanganku bergerak ke sana kemari di atas piring berisi makanan, berkatalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai anak, sebutlah dengan nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu." Jadi ditunjukkan ya, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya menunjukkan kesalahan dengan keramah tamahan. Jadi pada hadis Rasulullah di atas, Rasulullah menunjukkan kesalahan dengan kalimat wahai nak, le, de, nang. Jadi bukan Ini menunjukkan kedekatan dan keramahan. Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat. Al-Fadl pernah mengikuti Rasulullah SAW. Pada suatu hari datanglah seorang wanita dari Kutsum yang membuat Al-Fadl memandangnya, dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah SAW memalingkan muka Al-Fadl ke arah lain. Jadi ada perempuan datang, dilihat sebegitu rupa, Rasulullah mengingatkannya dengan isyarat. Dipindahkan. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Menunjukkan kesalahan dengan kecaman. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya mencaci seorang laki-laki dengan menjelekkan ibunya, yaitu dengan berkata, wahai anaknya anak hitam, orang hitam, gitu, wanita hitam. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Dzar, engkau telah mencaci dengan menjelekkan ibunya. Sesungguhnya engkau orang yang masih berperilaku jahiliyah. Rasulullah SAW menunjukkan kesalahan. Ini kesalahan. Kemudian mengecam itu bahwa itu adalah perilaku jahiliyah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan kesalahan dengan memberi hukuman yang membuatnya jera, seperti memukul dengan ketentuan yang sangat ketat. Seperti kan kalau anak-anak sudah berusia 10 tahun maka kalau tidak sholat boleh dipukul. Pukul yang tidak menyakitkan. Tapi ini pun harus diawali dengan pembiasaan, tidak dengan ujuk-ujuk. Nah,
Itu ayah bunda yang dirahmati Allah, metode influentif yang saya maksudkan di sini. Mudah-mudahan dengan kita lakukan ini semuanya akan membuat anak-anak tergerak melakukan sesuatu yang kita ajarkan, tergerak melakukan sesuatu yang kita inginkan dilakukan oleh anak-anak. Sehingga jadi metode ini mendorong anak melakukan sesuatu sebagaimana kita harapkan. Begitu ayah bunda yang ada di rumah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan meneladani Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.